Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita patut bersyukur kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sebelum kita melakukan aktivitas lebih lagi, mari kita siapkan hati, kita siapkan telinga untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, kami sungguh bersuka cita dan hati kami penuh dengan ucapan syukur untuk kebaikan-Mu. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat tanpa kurang suatu apapun. Dan kami percaya itu karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, bahkan berkat yang Engkau berikan ketika kami tidur. Dan saat ini kami mau siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat bacaan kita pagi hari ini terambil dalam Yesaya 43 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara masih ingat lagu Dia Buka Jalan? Yang merupakan versi terjemahan karya Don Moen. God Will Make a Way. Seperti ini lagunya. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Bapak Ibu Saudara, saya mau menceritakan tentang kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Seperti ini kisahnya. Lagu Dia Buka Jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Ini lagu yang tidak asing bagi saya. Ketika di awal perkenalan saya dengan Yesus, di tengah pergumulan menghadapi ibu saya yang sedang sakit keras, lagu ini sungguh menguatkan saya. Malam ini sepulangnya saya dari undangan di sebuah pertemuan, lagu ini terus-menerus hadir di dalam hati saya. Dan sepanjang jalan pun saya terus mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan sampai di rumah. Dalam sebulan terakhir saya merasa begitu banyak pintu berkat dibuka. Ada berkat-berkat lewat caranya yang ajaib, dan tadinya terasa sangat tidak mungkin, kini hadir begitu dekat. Memang hasil nyata belum ada yang terlihat. Tetapi bukankah jalan yang dibuka oleh Tuhan itu pun sudah merupakan mujizat luar biasa? Setelah menerima Yesus, saya terus melatih diri untuk belajar akan satu hal, bahwa segala sesuatu haruslah sesuai dengan waktunya Tuhan, dan bukan menurut keinginan saya. Saya mengalami transformasi, dari orang yang selalu pesimis dan dicekam kekhawatiran akan hari esok, kemudian berubah menjadi orang yang hidup dengan keyakinan dan pengharapan penuh pada janji Tuhan. Demikianlah kesaksian hamba Tuhan tersebut. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan rancangan damai sejahtera untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan. Kita bisa baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Dan sangat dalam lewat pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Bisa kita baca dalam Mazmur 92 ayat 6. Dan ketika waktunya Tuhan tiba, kita pun akan melihat jalan-jalan yang terbuka lebar membentang di hadapan kita. Lihatlah betapa indahnya janji Tuhan dalam ayat bacaan hari ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 19. Ya, Tuhan mampu membuat jalan di padang gurun masalah hidup dan sungai-sungai di padang belantara yang kering. Dalam banyak hal, Tuhan lebih suka menyediakan kail agar kita bisa memancing ketimbang menghadirkan ikan secara langsung. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak menyukai orang yang malas. Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya dengan cukup agar kita mampu berusaha dan bekerja dengan giat. Begitu banyak orang yang tidak melihat apa-apa selain jalan buntu.
Sehingga semua jalan baru yang disediakan Tuhan lewat cara yang ajaib itu pun jelas merupakan suatu berkat besar. Ketika kita tetap berhubungan dengan Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepadanya, mengetahui jalan menuju kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka segala sesuatu akan disediakan oleh Tuhan bagi kita. Termasuk di dalamnya jalan-jalan yang Dia buka untuk melepaskan kita dari kesesakan dan memberkati hidup kita dengan penuh kelimpahan. Yang luar biasa, Tuhan telah menyediakan kasih karunia-Nya dengan cukup lewat kecakapan, kemampuan, dan talenta yang dapat kita pakai untuk bekerja dengan baik, merespon jalan demi jalan yang dibukanya bagi kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Terdapat dalam Efesus 3 ayat 20. Ya, Tuhan memang luar biasa, karena Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Semua itu akan kita peroleh setelah kita menemukan kerajaan Allah beserta kebenarannya. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kuncinya adalah percaya, percaya, dan percaya. Adalah penting bagi kita untuk tetap hidup dalam pengharapan penuh dalam iman akan Kristus. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 6 dan 7. Jangan pernah menyerah. Jangan cepat putus asa. Karena Tuhan sanggup menyediakan segala kebutuhan bahkan lebih untuk anak-anak-Nya yang sungguh mengasihi Dia. Jadikan hidup kita sebagai kesaksian nyata, sehingga orang lain bisa mengenal Kristus dengan melihat betapa ajaibnya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Habakuk 1 ayat 5 dikatakan, "Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan." Bapak Ibu Saudara, Tuhan mampu membuka jalan penuh berkat lewat caranya yang ajaib. Amin. Kiranya renungan pagi ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita melakukan aktivitas ataupun kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang masih boleh kami dengar. Dan kami tahu ini menguatkan kami kembali bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun kami merasa di dalam tekanan, di dalam masalah sepertinya tidak ada jalan lagi. Tapi kami mau meyakini lagi Tuhan, bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan. Ajarkan kami untuk melihat Tuhan lebih besar daripada masalah kami. Ajarkan kami untuk tetap percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami. Sebab itu ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan pimpin, supaya yang terjadi adalah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Limpahkan kami dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Tuhan. Biarlah itu yang menjaga hati dan pikiran kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa hari ini setiap kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.